Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Alhamdulillah kita bisa berada di lapangan ini setelah hampir 3 tahun. Kita tidak bisa berkumpul karena pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah kita semuanya masih diberi kesehatan, panjang umur untuk tetap berjuang melawan kebodohan, berjuang melawan kemiskinan. Itu adalah tugas kita sebagai kelanjutan dari perjuangan leluhur kita, nenek moyang kita yang sudah mati-matian membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Alhamdulillah hari ini yang paling rapi adalah anak SD Putra Al-Asriya Nurul Iman. Alhamdulillah seperti biasa anak putri lebih dulu dan lebih rapi dari anak putra. Umi kasih tahu ya, ketika upacara bendera, ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya, Anda harus lihat ke atas, mata Anda harus lihat ke atas, tangan Anda seperti ini, mata tuh lihat di ujungnya, atasnya bendera, bukan lihat lurus. Tangan di kepal, sebelah kiri kepal, seperti ini, lihat ke atas. Tidak ada goyang-goyang, tangan tidak ada yang masuk di kantong. Sudah ada tata tertibnya, tinggal diikutin aja. Dari tadi melihat anak SD, alhamdulillah, Bani, yang selalunya nggak bisa diam, hari ini hebat, bisa asep, kepala sekolah SD, beri tepukan. Bisa kidam, kenapa anak SMP Anda nggak bisa diam? Anda tidak perlu bermati-matian masuk hutan, masuk gunung untuk memerdekakan Indonesia. Tugas Anda sekarang adalah melanjutkan bagaimana Indonesia sampai kiamat merdeka. Anda nanti malam, sekarang kan Anda ikut perlombaan 17 Agustus, 18 Agustus libur perlombaan, 19 Agustus kita seperti biasa libur hari Jumat. Harus sudah selesai perlombaan, pemberian hadiah juga di hari Jumat sore di masjid masing-masing. Putra di tempat Masjid Toha, putri di Masjid Fatimah. Setelah ini kita akan kumpul semua di Masjid Toha untuk membaca Yasin dan tahlil untuk semua pejuang-pejuang pahlawan bangsa Indonesia yang sudah memerdekakan Indonesia dari penjajahan lebih dari 400 tahun. Kita akan nonton film-film pejuang seperti Cut Nyak Dien, bagaimana beliau seorang putri raja, seorang putri kerajaan, seorang syarifah, menjual perhiasannya, emas-emasannya supaya bisa beli senjata melawan Belanda. Perang terlama adalah di Aceh War, Perang Aceh. Dari suami Cut Nyak Dien yang pertama, yang kedua Tengku Umar, yang semuanya meninggal syuhada jihad membela bangsa dan agama Islam di Indonesia. Tetapi yang berkhianat juga bangsa Indonesia.
Jadi Umi mau dan Umi inginkan semua dari Al-Asriyah Nurul Iman harus kuat, harus sehat, membela bangsa Indonesia, agama Islam di Indonesia. Tadi ketika Umi jalan, Umi bilang ke bagian putri, yang sehat, yang kuat ya, hanya suruh berdiri sebentar, upacara bendera pingsan lah, mabuk lah, masuk angin lah, belum disuruh pergi perang. Jangan dibiarkan badan ini mengikuti malasnya kita, nafsunya kita. Kendalikan nafsu Anda, terutama kemalasan Anda. Habis subuh tidak ada yang boleh tidur, karena disitulah datang kemalasan. Di situ badan akan merasa lemah. Ketika matahari sedang naik, Anda malah tidur lagi. Ikut kehidupan seperti Rasulullah SAW. Habis sholat Isya, seperti biasa di Nurul Iman, cepat-cepat makan, bersih-bersih, siap-siap sleeping bag Anda. Sebelum jam 10 baca salawat Syajaratun Nuqud 400 kali sambil Anda berbaring di tempat tidur Anda. Baca doa sebelum tidur dan tidur. Tidak ada ngobrol, tidak ada ngelamun, tidak ada alasan insomnia. Tugas Anda di sini adalah belajar, beribadah, beraktivitas hanya untuk mencari keridhaan Allah. Umi yakin selama Anda mengikuti semua peraturan Al-Asriyah Nurul Iman yang sudah diletakkan oleh Al-Habib Saggaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Anda akan sukses, selamat sampai syurga Jannatul Firdaus. Nurul Iman dibangun dari tahun 98 dan Umi sudah sangat-sangat pengalaman melihat santri-santri yang sukses, santri-santri yang gagal. Kenapa bisa sukses? Kenapa ada yang gagal? Semua karena ketika di pondok, yang sukses taat dengan peraturan pondok. Yang gagal suka melanggar, suka jajan di luar, cari-cari alasan untuk keluar, pura-pura sakit supaya bisa jalan-jalan ke rumah sakit, jalan-jalan ke puskesmas. Padahal jalan-jalan itu semua sudah dandan-dandan, nggak ada kelihatan seperti orang sakit. Paksakan harus sehat. Everything is in the mind. Healthy mind, body and soul. Kemarin Umi sempat hadir seminar sebagai pembicara bersama-sama dengan Mama Dede. Mama Dede cerita bagaimana beliau tinggal di desa, dari desa. Bagaimana walaupun anak perempuan harus panjat genteng, sembelih ayam, harus ke sawah, walaupun anak perempuan. Umi berlawanan dengan Mama Dede. Umi lahir dan besar di Singapura. Tidak ada sawah satu jengkal pun di Singapura. Yang ada hanya taman-taman kota, gedung-gedung cakar langit. Tetapi tetap aja Umi dididik keras oleh orang tua Umi, oleh negara Indonesia, oleh negara Singapura. Disiplin, disiplin, disiplin. Hidup harus bekerja keras, mengikuti semua peraturan dan disiplin. Disitulah Anda akan sukses, selamat sampai syurga Jannatul Firdaus. Masker harus selalu Anda gunakan, pakai, kecuali ketika Anda sendirian. Ketika Anda berbicara dengan orang lain, wajib pakai masker. Tetapi ketika Anda sendirian, misalnya Anda sedang jalan, Anda sendirian, boleh turunkan masker. Tetapi ketika Anda sedang berbicara, wajib pakai masker. Ini sebenarnya adalah
peraturan dari Islam. Anda kalau lihat perempuan-perempuan Islam di negeri Arab menggunakan cadar. Kalau di Afghanistan lebih parah, menggunakan burda. Yang laki-lakinya walaupun tidak tutup menggunakan cadar atau burda, tetapi mereka tetap ketika ada angin, badai, pasir, tetap harus menutup semua muka mereka. Islam is the best. Semua yang sudah ada peraturan di dalam Islam yang sudah dijalankan oleh Rasulullah SAW, itu semuanya is the best. Anda hanya tinggal mengikuti Al-Quran, hadis, insya Allah Anda akan selamat, sukses sampai syurga Jannatul Firdaus. Anda harus terbiasa berdiri diam. Anda harus terbiasa mengendalikan pikiran Anda. Tugasnya guru, tugasnya pendidik adalah menegur, menjelaskan, supaya Anda tidak sesat. Ketika Anda tidak bisa berdiri diam, fokus, Anda tidak bisa mendisiplinkan tubuh Anda, tidak bisa mendisiplinkan pikiran Anda. Dan itu harus dilakukan dari kecil. Sudah terbiasa berdiri diam. Setiap minggu seperti biasa harus ada upacara bendera, tapi tidak seperti ini. Ini hanya dilakukan sebulan sekali. Kalau setiap minggu Anda lakukan di hari Senin yang singkat saja, kumpul semua, naik upacara bendera, baca Sumpah Pemuda, that's it. Tetapi sebulan sekali kita akan kumpul seperti ini, kita akan melakukan the long version of upacara bendera. Ini tidak mau anak-anak yang sakit ada di sini, dan jangan ada alasan saya nggak kuat berdiri lama. Itu bukan pikiran pejuang. Nanti malam semuanya harus nonton film Cut Nyadi dulu. Itu filmnya panjang, tetapi Anda wajib nonton. Bagaimana seorang putri raja tidak pernah mengeluh, kekayaannya habis, semuanya dia jual untuk beli senjata. Dia sembunyi di hutan, hutannya lebat, hujan turun, dia sudah tua, rematik, nggak bisa bergerak, tetap dia bertahan. Kalau tidak dikhianati oleh orang paling dekatnya, kemungkinan Cut Nyadin nggak bisa ditangkap sama Belanda. Tapi itulah takdir. Allah mau menunjukkan kepada kita, jangan gampang-gampang percaya dengan orang dekat. Kalau Anda belajar sejarah, bagaimana Ottoman Empire, Rusia, Eropa selama 700 tahun bisa hancur juga dari dalam. Sudah terlalu rakus sama dunia, tidak mau menjalankan Al-Quran, tidak mau jihad, melawan kemungkaran, melawan kekafiran. Sudah head on, cinta sama dunia, senang-senang bikin pesta-pesta, gak ada habis-habisnya pesta melulu, senang minum minuman keras. Dan yang terakhir, kenapa bisa hancur kerajaan Islam yang sudah menguasai Eropa lebih dari 700 tahun? Karena mereka meletakkan orang yang salah di posisi yang salah. Jadi itu kalau kita bilang zaman sekarang adalah KKN.
Jadi karena teman baik, keluarga dimasukkanlah di dalam kerajaan, di dalam pemerintahan. Orang bodoh goblok, orang yang tidak jujur, tidak amanah, apalagi tidak patonah. Sebab itu Umi paksa Anda harus selesai S1, menikah, lanjut S2, S3 sampai profesor. Kalau Umi Wahidah bisa, kenapa Anda tidak bisa? Cari beasiswa, keluar negeri anak laki-laki. Kalau anak perempuan dapat beasiswa keluar negeri, ikut sama-sama suami, sama-sama keluar negeri. Cari beasiswa S2, S3, suami istri sama-sama kuliah, bawa anak. Umi kenal banyak teman-teman Umi selesai S1 menikah, balik lagi. Ada yang ke Pakistan, suami istri ambil S2, ambil S3, baru balik ke Indonesia. Yang di Mesir, Al-Azhar juga seperti itu. Selesai S1, mereka balik lagi. Jadi selesai S1, mereka balik ke Indonesia, menikah, balik lagi ke Mesir, Al-Azhar. Lanjutkan S2, S3. Setelah doktor, suami istri, baru mereka balik ke Indonesia. Mengabdi, memperkuat Islam di Indonesia. Dari situ Umi akan tenang. Indonesia pasti Islam akan kuat di Indonesia sampai kiamat. Tolong perhatikan kesehatan Anda. Kesehatan semua dari kebersihan. Dan ingat, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kalau batuk, pilek, pakai masker. Tidak batuk, tidak pilek, selama masih COVID, pakai masker. Ketika Anda demam, langsung cepat ke bagian kesehatan. Dan Umi ingatkan ya, bagian kesehatan bukan bagian yang cengeng-cengeng, yang mau pulang, kangen dengan orang tuanya. Itu bukan bagian kesehatan. Bagian kesehatan hanya untuk kepada anak yang sakit. Kalau sakit itu berarti demam. Kalau hanya batuk pilek, tidak ada demam, berarti itu alergi. Tidak boleh di situ. Pakai masker. Nurul Iman dibangun dengan penuh susah payah, dengan air mata, dengan penuh perjuangan. Anda harus bela Nurul Iman. Kalau alumni baca IG, baca Facebook, ada orang yang menjelekkan Nurul Iman, mereka harus bantah. Umi bela Nurul Iman karena Umi tahu dari Nurul Iman lah yang akan lahir santri-santri yang akan memperjuangkan nasib umat Islam di Indonesia. Umi tidak mau Indonesia jadi seperti Singapura. Pribumi umat Islamnya disingkirkan. Umi tidak mau anak cucu turunan Umi, anak cucu turunan Ustaz-Ustazah Nurul Iman, anak cucu turunan santri-santri, alumni Nurul Iman hidup di pinggiran karena tanahnya sudah dikuasai bangsa asing. Numpang, ngontrak, sewa, karena tanah-tanahnya, wakaf-wakafnya sudah dibeslah, dirislah. Anda harus menjaga tanah-tanah Indonesia. 17.000 pulau di Indonesia tetap milik bangsa Indonesia. Umi kalau nonton film-film pejuang-pejuang, mau Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Cut Nyatin, Laksamana Malahayati, dan semua pejuang-pejuang yang lain, Sultan Hasanuddin, Umi nangis. Kita ini bukan siapa-siapa dan belum apa-apa. Tunjukkan cintanya Anda kepada bangsa Indonesia, Muslim Indonesia. Pertahankan bangsa Indonesia, kekuatan bangsa Indonesia, supaya bangsa lain menghormati bangsa Indonesia. Padahal kita adalah bangsa yang kaya raya, yang hebat. Anda itu seperti kakak bawa tempurung, Anda tidak tahu apa yang terjadi di luar. Bangsa kita dihina-hina.
Padahal yang punya gunung emas bangsa Indonesia, yang punya gunung nikel, batu bara, apa saja kekayaan di dunia ini semuanya yang punya bangsa Indonesia. Berdiri aja lurus diam aja gak bisa. Bagaimana kamu mau bela? Bagaimana mau berjuang? Bagaimana mau jadi tentara? Bagaimana mau jadi askar? Bagaimana mau menjadi Cut Nyadin, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro? Berdiri diam aja gak bisa. Ingat ya, Umi bukan marah karena Umi benci, tapi Umi sangat khawatir ketika anak-anak muda seperti anda ini semua sibuk sosmed, sibuk dengan what Fashion Week, Citayam Fashion Week, besok-besok nanti ada Parung Fashion Week. Keluar tuh banci-banci kaleng melenggak-lenggok di pasar Parung. Mau jadi apa kamu orang? Bangsa seperti itu, anak muda yang sibuk pegang HP 24 jam. Mau tidur langsung update status, mau makan update status. Mesti kalau mau makan kan kita baca doa. Bangun tidur aja kita harus baca doa. Ini sibuk dengan handphone. Siapa yang ketangkap pegang handphone, denda 1 juta. Satu kelompok, misalnya bagian keamanan, yang pegang handphone ilegal, satu kelompok 1 juta. Ketiga kali Anda pegang handphone, Anda dikeluarkan. Kesalahan besar Anda pegang HP ya. Dan orang tua jangan mau mengeluh-mengeluh. Anaknya hilang ini, hilang itu. Anaknya yang memang pemalas, pagi-pagi jemur baju, terus baju sudah kering tidak diangkat, hujan, salahkan. Oh, baju saya sudah kotor itu, saya nggak mau angkat lagi. Orang kaya Lim Siu Leong aja nggak ada beli baju tiap hari loh. Bagi santri-santri yang baru, perhatikan, jangan cengeng. Bangsa ini tidak bisa lanjut kalau punya pemuda yang cengeng, lemah, lola, lemot. Dan Umi ingatkan lagi ya, tidak ada bullying di sini ya. Yang tua bully yang muda, yang kuat bully yang lemah. Kita di sini satu rumpun, satu bangsa, satu perahu seperti perahunya Nabi Nuh. Kita harus hidup berdampingan, saling sayang menyayangi. Kalau teman sakit, bawa ke bagian kesehatan. Teman makannya terlambat, habis, lapor ke Ustazah, teman saya belum dapat makan. Kalau Anda di sini, Anda makan 3 kali sehari, wajib makan nasi. Memang nasi nurul iman, beras jagung, dan itu memperkuat fisik Anda. Insya Allah Anda akan tumbuh sehat, kuat, tinggi, cantik, dan ganteng. Minus korengan, kesrekan, kutuan, dan cantengan. Tidak ada itu di nurul iman. Jadi ingat, ini adalah tahun ke-77 tahun Indonesia merdeka. Insya Allah sampai kiamat Indonesia tetap merdeka. Ekonomi, pendidikan, semua dikuasai dan dikendalikan oleh Muslim bangsa Indonesia. Mohon maaf, doa dan batin. Jazakumullah khairan katsiran jiddan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.